Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nurvela Anissa, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik untuk kalian nih para calon pengusaha, yaitu materinya adalah perencanaan keuangan atau financial planning. Nah, apa sih perencanaan keuangan itu? Lalu apa fungsi dan tujuan dari perencanaan keuangan? Dan apa saja model perencanaan keuangan? Dan aktivitas keuangan apa saja sih yang perlu dikendalikan? Nah, jadi dalam sebuah perencanaan itu tuh pasti ada sebuah pengendalian. Kalian pernah mendengar tidak sih sebuah kalimat yang bilang kayak gini, bahwa perencanaan dan pengendalian itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Nah, kira-kira kenapa ya? Alasannya apa ya gitu? Oke, daripada penasaran, langsung saja kita cek atau kita bahas di slide selanjutnya. Apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan. Setiap orang itu tentunya memiliki tujuan keuangan dalam hidupnya. Entah itu membangun rumah baru, membeli mobil, menyelenggarakan pernikahan impian, dan yang lain-lain. Sama halnya dengan sebuah perusahaan. Jika ingin perusahaannya itu berkembang, keuntungannya itu naik, maka perusahaan tersebut perlu dong untuk memelihara asetnya, perlu untuk berinvestasi, dan dapat memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat diperkirakan apakah kondisi perusahaan itu perlu menambah dana dari luar, bagaimana profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Nah, perencanaan keuangan itu dapat memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan. Maka dari itu, perencanaan keuangan itu dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terancana untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu tujuan perencanaan keuangan. Apa aja sih tujuan perencanaan keuangan itu? Ada 5 yang saya sebutkan di sini. 4. Nah, yang pertama itu ada menentukan persyaratan modal, di mana persyaratan modal itu tergantung dari faktor-faktor seperti ada biaya aset lancar dan tetap, kemudian ada biaya promosi dan perencanaan jangka panjang. Yang kedua ada menentukan struktur modal. Struktur modal itu adalah komposisi modal, yang merupakan jenis relatif dan proporsi modal yang diperlukan dalam bisnis. Yang ketiga ada membingkai kebijakan keuangan. Hal ini tuh terkait dengan kemungkinan untuk pengambilan keputusan pada kondisi tertentu. Kebijakan keuangan berkaitan pula dengan kontrol dana tunai, utang, piutang, dan yang lainnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya keuangan yang langka. Sebagai seorang manajer keuangan, ia harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang langka itu dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara yang sebaik mungkin, setidaknya biaya untuk mendapatkan pengembalian investasi yang maksimum. Selanjutnya ada manfaat perencanaan keuangan. Apa saja sih manfaatnya? Ada yang pertama, membantu perusahaan memastikan keseimbangan yang wajar antara aliran keluar dan masuk, sehingga arus keuangan itu tetap terjaga. Kemudian, perencanaan keuangan itu juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang dapat menjadi penghalang untuk pertumbuhan perusahaan. Membantu juga memastikan ketersediaan dana operasional perusahaan, serta dapat membantu membuat program pertumbuhan dan ekspansi yang mendukung kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan keuangan ini dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Nah, dalam penetapan tujuan, sebaiknya itu dapat dibuat perumusan SMART, yaitu SMART, di mana S itu spesifik, merupakan bahwa pengungkapan tujuan itu haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna yang ganda. Selanjutnya ada M atau measurable, di mana hasil yang akan dicapai itu terukur dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Kemudian ada achievable, di mana tujuan keuangan itu tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tengah waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir adalah R atau realistik. Nah, dalam membuat tujuan keuangan itu seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk justru dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat hutang. Oh, masih ada satu lagi yaitu T atau time relate, jangka waktu, di mana jangka waktunya itu harus jelas kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai.
Sekuensial perencanaan keuangan. Yang pertama adalah pendapatan. Penghasilan ini bisa berasal dari ada aktif yang terdiri dari gaji, kemudian hasil kerja mandiri, maupun yang berasal dari aktiva pasif, yaitu berupa hasil dari pemilikan perusahaan dan juga investasi. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ini memetakan uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai kehidupan keluarga. Nah, dalam penyusunan perkiraan pengeluaran atau budget itu merupakan bagian terberat, karena dalam perencanaan keuangan itu dibutuhkan kejujuran serta pengendalian diri dalam merumuskan pengeluaran serta membutuhkan disiplin dalam implementasinya. Selanjutnya, sisa penghasilan setelah dipakai untuk pengeluaran itu bisa merupakan tabungan. Nah, tahapan selanjutnya setelah ada tabungan, itu tabungan seyogyanya diarahkan untuk dua tujuan, yaitu untuk dana berjaga-jaga yang kemudian menjadi pengeluaran dan juga dapat menjadi sebuah investasi. Model perencanaan keuangan ada dua. Yang pertama adalah proyeksi laporan keuangan dan juga ada pendekatan persentase penjualan. Proyeksi laporan keuangan merupakan bentuk dari perencanaan keuangan, dan ini merupakan sebuah perencanaan keuangan atau anggaran untuk perusahaan guna memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Proyeksi ini akan memudahkan perusahaan melihat apa yang terjadi beberapa tahun yang akan datang. Selanjutnya, laporan keuangan proforma. Apa sih laporan keuangan proforma ini? Laporan ini merupakan proyeksi jadi dia merupakan proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari ada neraca dan juga laporan laba rugi suatu perusahaan. Laporan ini digunakan untuk menjadi dasar untuk membandingkan dan menganalisa informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dua input yang diperlukan itu antaranya adalah laporan keuangan untuk tahun sebelumnya dan ramalan penjualan tahun yang akan datang. Laporan performa ini menghasilkan sumber dan penggunaan kas juga menggunakan berbagai kinerja seperti likuiditas, hutang, aktivitas, dan juga profitabilitas. Adapun langkah penyusunan laporan keuangan proforma. Nah, ini yang pertama adalah memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah memproyeksikan biaya operasional meliputi harga pokok penjualan, dan administrasi, biaya pajak di luar bunga. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada proyeksi penjualan dan biaya operasional. Langkah selanjutnya menentukan biaya pendanaan dari hutang pada proyeksi sebelumnya dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan. Susunan laporan keuangan performa itu ada dua. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua ada neraca performa. Laporan laba rugi itu merupakan suatu laporan yang menunjukkan tentang pendapatan-pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi untuk tahun mendatang itu diramalkan untuk mendapatkan suatu estimasi laba yang dilaporkan dan jumlah laba yang ditahan yang akan dihasilkan perusahaan selama tahun tersebut. Laporan laba rugi itu mempunyai dua unsur, yaitu yang pertama, beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, misalnya ada HPP, gaji dan upah, serta penyusutan. Lalu ada juga kerugian yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa, misalnya rugi karena kebakaran, banjir, atau pelepasan aktivitas tidak lancar. Selanjutnya ada neraca proforma. Apa sih neraca proforma? Jadi neraca proforma itu merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, termasuk di dalamnya ada aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nah, pos-pos dalam neraca itu biasanya dikelompokkan dalam aktiva, hutang, dan juga modal.
neraca itu dibedakan ada dua bentuk, yaitu ada bentuk rekening atau subkontrol dan juga ada bentuk laporan atau sevel. Nah, dalam bentuk sevel ini baik aktiva, kewajiban maupun ekuitas disajikan secara berurutan dari atas ke bawah yang dimulai dari aktiva, kewajiban, lalu ekuitas. Pendekatan persentase penjualan merupakan suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan masa depan yang menyatakan setiap jumlah perusahaan setiap jumlah sebagai persentase penjualan. Adapun langkah-langkah pendekatan persentase penjualan itu ada 5 langkah, yaitu pertama kita harus membaca terlebih dahulu neraca dan laporan laba rugi, lalu kita membaca laporan penjualan, selanjutnya kita memproyeksikan kinerja dan target penjualan, lalu kita harus menentukan biaya pendanaan atau operasional, dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah penyusunan laporan perencanaan keuangan. Nah, masuk di dalam pembahasan pengendalian keuangan, seperti yang sudah disinggung tadi di awal ya, bahwa perencanaan sama pengendalian itu merupakan atau ibarat dua mata uang yang tidak terpisahkan. Kenapa ya? Ini alasannya akan terjawab di sini. Jadi, setelah semua rencana, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu telah ditetapkan, maka perlu bagi perusahaan itu untuk menyediakan alat pengendalian yang efektif. Pengendalian perlu dilakukan karena perencanaan itu tidak akan memiliki manfaat apapun jika tidak pernah dilakukan pengendalian. Demikian juga, pengendalian itu tidak akan pernah dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan adanya perencanaan yang tepat. Perencanaan dan pengendalian itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Nah, itu jawabannya, dan oleh karena itu, keduanya perlu dilaksanakan secara simultan. Apa itu pengendalian keuangan? Merupakan tahap di mana rencana keuangan itu diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana itu terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Ada beberapa aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan, di antaranya ada aktivitas perencanaan, pendanaan, investasi, dan juga aktivitas operasi. Aktivitas perencanaan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa perencanaan itu sangat penting dalam berbagai hal, begitu ya, terutama dalam dunia bisnis. Nah, rencana bisnis itu dapat membantu manajer untuk memutuskan nih usaha atau memusatkan sebuah usaha itu serta mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Kemudian ada aktivitas pendanaan atau aktivitas pendanaan financing activities. Merupakan metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Lalu, ini aktivitas investasi. Apa sih investasi itu? Investasi ini merupakan mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat dia akan mendapatkan keuntungan finansial. Contoh investasi itu adalah pembelian berupa aset keuangan seperti obligasi, saham, dan asuransi. Kemudian pembelian berupa barang seperti mobil atau properti seperti rumah ataupun tanah. Aktivitas investasi ini mengacu pada perlahan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan untuk menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Keputusan investasi melibatkan beberapa faktor, seperti jenis investasi yang diperlukan, jumlah yang dibutuhkan, waktu perolehan, lokasi aset, dan perjanjian kontraktual. Selanjutnya yang terakhir adalah aktivitas operasi atau operating activities, di mana aktivitas ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas ini melibatkan ada 5 komponen. Nah, ini ada penelitian pengembangan, ada pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Aktivitas operasi perusahaan ini juga merupakan sumber utama laba perusahaan. Laba ini kan mencerminkan kesuksesan perusahaan yang dalam membeli dari pasar input dan juga menjual dalam pasar output. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai perencanaan keuangan. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah sudah terjawab nih rasa penasaran mengenai perencanaan dan pengendalian keuangan dan
pembahasan mereka itu sangat-sangat berkaitan. Semoga sudah terjawab ya. Semoga penjelasan tadi juga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan wawasan kita. Pesan saya jangan lelah untuk belajar dan tetap semangat para calon pengusaha muda terhadap bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.